Bapa, kami bersyukur buat pagi menjelang siang hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini karena kemurahan Tuhan Yesus. Biarlah kami semua boleh memiliki kehausan untuk berjumpa dengan Engkau melalui kebenaran-Mu, karena Engkau telah menjadi daging, menjadi firman, dan kami bisa menemui-Mu melalui setiap kebenaran Tuhan. Bapa, sebentar kami mau belajar, biarlah Engkau mengurapi setiap kami, supaya kami boleh mengambil maksud Tuhan, mengambil kebenaran untuk kami bawa dalam hidup kami. Amin. Urapi hamba-Mu, taruhkan perkataan-Mu, hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mendengar kebenaran-Mu disampaikan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap dengar firman-Mu. Haleluya, bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk kita bersama-sama belajar, saudaraku, sampai kita mengakhiri waktu yang Tuhan percayakan bagi kita, barulah kita berhenti belajar. Jadi belajar itu seumur hidup, saudaraku. Kalau belajar secara formal itu sampai doktor, ya, lalu di atas doktor ada gelar profesor, ya, tidak berhenti, saudara. Jadi itu pendidikan formal seperti itu. Tapi sebagai orang Kristen kita belajar seumur hidup. Amin. Belajar kepada guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada waktu untuk berhenti belajar sampai kita mengakhiri hidup kita. Ya. Nah, itu sebabnya seumur hidup kita harus menjadi pengikut Yesus. Amin. Tidak boleh hanya umur 30, 40, yang sudah tamat, ya. Dan itu sebabnya setiap hari sampai seumur hidup kita harus terus berjuang memperbaiki diri, sudah. Ya. Tidak ada yang sudah lulus di antara kita. Semua kita sedang berjuang untuk membenahi diri kita masing-masing. Ya. Nah, saudaraku, kalau kita sering dengar pernyataan Yesus juru selamat dunia. Ya, biasanya kalau dekat Natal kan ada itu. Banyak, saudara. Yesus juru selamat dunia. Tapi sekilas pernyataan itu tidak ada masalah, saudaraku. Tapi kalau orang tidak memahami makna dari firman yang terkandung itu, maka orang bisa melenceng, meleset pemahamannya, sehingga tindakan-tindakannya pun bisa meleset. Kesalahan memahami firman Tuhan yang berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita buka Yohanes 3:16. Ini terkenal, saudara. Kalau sampai ada nggak hafal, bahaya ya. Ya. Yohanes 3:16 dikatakan apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dalam satu ayat itu sebenarnya langsung dijelaskan dunia yang dimaksud itu siapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dunia yang dimaksud di situ adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Bukan dunia bumi secara fisiknya. Ya. Maka dengar baik.
Kedatangan Yesus bukanlah berfokus kepada dunia ini secara fisik. Justru kedatangan Yesus akan mengakhiri bumi yang kita diami hari ini. Pemahaman ini penting supaya apa? Supaya kita jangan terseret oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Keindahan, kemegahan, segala hal yang ditawarkan oleh dunia, supaya kita diikat olehnya, supaya kita tidak terseret dan terikat. Dengan kata lain, saya mau katakan, Yesus tidak akan pernah mendandani dunia ini, dan dia tidak pernah punya tujuan untuk itu datang. Kenapa, saudara? Karena memang dunia kita hari ini sejak Tuhan Yesus akan diakhiri. Akan diakhiri. Maka kita lihat dunia ini akan menuju ke kemerosotannya. Maka kalau kita belajar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kalau tadi pemula, saudaraku, jemaat awam masih baru, mungkin kalau baca kitab hanya sekedar. Tapi lama-lama kalau kita sudah dewasa, kita harus baca kitab dengan pengertian. Kalau kita baca kitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita harus menemukan benang merah. Apa benang merah dari Kejadian sampai Wahyu? Sehingga waktu kita memahami ayat ini dengan ayat ini kok seolah-olah bertentangan, ya? Enggak bertentangan, ada benang merahnya. Supaya kita menemukan maksud Tuhan yang utuh. Sehingga apa yang kita pahami itu Alkitabiah. Kan kita sering dengar kata Alkitabiah, kan? Tapi seringkali kita justru ayatiah. Harus Alkitabiah. Alkitab itu apa? Dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi pemahaman kita harus disetujui oleh firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Inti dari Alkitab itu, saudaraku, inti dari Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, ya, dari Kejadian sampai Wahyu intinya adalah keselamatan jiwa. Makanya firman Tuhan tidak boleh dilencengkan dari topik utama isi Alkitab ini. Kalau kita membaca firman, semua kita harus fokuskan ke arah itu. Kenapa harus diselamatkan? Manusia itu dulu jiwanya gak bermasalah, kan? Sebelum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, pasal keberapa dalam kitab kita manusia jatuh dalam dosa? Ketiga. Awal sekali, kan? Pasal ketiga, saudara dalam kitab kita ini. Dan akhirnya Kejadian 3 ayat 15, Allah sudah merencanakan keselamatan jiwa manusia. Kejadian 3 ayat 15, Allah sudah merencanakan keselamatan jiwa manusia. Jadi itu tema besar Alkitab. Kalau ada ayat firman Tuhan yang dibawa keluar dari situ, itu pasti tidak Alkitabiah. Mungkin ayatiah. Ya, Alkitab kita ini kan bukan cuma satu kitab. Ini Alkitab kita terdiri dari kitab-kitab. Dijadikan dari satu namanya Alkitab. Ya, saudara tahu proses kanonisasi Alkitab ini berapa lama? Kurang lebih 1.200 sampai 1.300 pada 400 tahun. Barulah kita punya Alkitab yang utuh, PL dan PB. Tidak ada sejarah orang punya kitab kanonisasinya selama ini. Kenapa yang menulis Alkitab kita harus banyak? Kurang lebih 40 orang. Penulis Alkitab kita ini Tuhan
kurang lebih 40 orang. Kenapa nggak jatuh bluk dilempar dari surga? Saya pernah pahami. Kenapa sih harus Tuhan pakai cara nunjuk orang, pimpin orang untuk menulis Alkitab ini? Dimana kita tahu saudaraku Musa nggak pernah ketemu sama Paulus ini. Tapi kok tulisannya cocok. Yeremia nggak pernah ketemu tuh sama Petrus, sama Markus, sama Matius. Ya kan? Tulisannya kok bisa cocok? Penulis-penulis kita perjanjian lama sebagai besar hampir seluruhnya tidak pernah ketemu dengan orang PB. Sekaligus juga itu menjadi cara Tuhan untuk tidak bisa ditipu oleh setan dalam penulisan Alkitab. Kalau ada tiba-tiba orang dapat buku, berdoa, tiba-tiba dia bilang begini, tadi malam saya dapat buku secara ajaib dari langit. Kira-kira dia bisa bertanggungjawabkan di sini? Nggak ada bisa dipertanggungjawabkan, karena tidak ada konfirmasi. Tapi kitab dari Kejadian, kitab PL kita ini terkonfirmasi oleh kitab PB. Itu adalah salah satu bukti sebuah kebenaran. Salah satu bukti sebuah kebenaran adalah kebenaran yang benar-benar benar adalah kebenaran itu sesuai fakta historisnya. Jadi dia kebenaran itu sesuai dengan fakta sejarah. Itu adalah salah satu ciri kebenaran yang sempurna. Alkitab kita ini semuanya sesuai fakta historisnya. Jadi saudara, yang pasti kita harus pahami supaya kita tidak melenceng memahami kebenaran firman dan mengiring Tuhan Yesus, kita harus tahu saudara bahwa dunia yang ada hari ini akan diakhiri. Ini penting kita terus pahami. Kenapa? Supaya kita mengerti, memahami bahwa Tuhan Yesus sejak kedatangannya memang punya fokus apa? Mempersiapkan umat-umat pilihan untuk siap memerintah bersamanya. Dan yang kedua, mengakhiri dunia supaya Lucifer, iblis, setan segera dimasukkan kepada penghukuman tetap. Kalau dunia ini nggak diakhiri, setan pun belum dimasukkan ke neraka. Benar nggak? Belum. Makanya di kitab Wahyu kita lihat ada orang-orang kudus berseru, berapa lama lagi ya Tuhan? Maksudnya, kapan kau datang? Kan gitu kan sama Tuhan Yesus. Yesus bilang apa? Tunggu sebentar. Menunggu orang-orang yang menyerahkan nyawanya bagi Tuhan, genap jumlahnya. Maka itulah yang di kitab Petrus dikatakan bahwa ada orang-orang yang mempercepat kedatangan Tuhan, yaitu kamu yang mempercepat kedatangan Tuhan. Siapa itu? Orang-orang yang hidup tak bercacat dan tak bercelah. Jadi harus genap dulu jumlahnya. Maka yang ditakuti oleh setan bukan orang rajin gereja. Setan gak gentar, gak takut dengan orang yang jadi Kristen. Itu gak akan mengakhiri petualangannya di dunia. Tapi kalau orang yang hidupnya kudus tidak bercelah itu genap jumlahnya, dia takut gentar. Karena dia tahu petualangannya di dunia akan diakhiri. Dan dia akan dihukum selamanya di neraka. Kalau hanya sekedar jadi orang Kristen, bergereja, berliturgi, dia gak takut. Yang dia takutkan kalau sampai ada orang berjuang untuk hidup tak bercacat dan tak bercelah. Kalau semakin hari jumlah orang ini seperti itu bertambah, maka semakin hari semakin cepat jumlahnya akan genap. Kalau jumlahnya genap, firman Tuhan berkata, jumlah yang genap ini bisa mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Setan tahu. Setan itu sudah tahu dia bakal dihukum di neraka selama-lamanya. Tapi waktunya ada, tatanannya ada. Allah itu Allah yang punya tatanan. Jadi kalau kita bicara, Tuhan sanggup gak? Terlalu sanggup, tapi dia punya tatanan dalam dirinya. Dan dia dibatasi oleh tatanannya. Dan dia tidak akan melanggar tatanannya. Dia Allah yang tertib, dia Allah yang punya aturan.
Makanya jadi orang Kristen itu yang beratnya apa sih? Jadi orang Kristen itu beratnya apa? Bukan ke gereja Pak yang berat. Iya kan? Saya yakin kalau di sini ada banyak duit, ada banyak makanan, kok tidak perlu diundang datang sini. Bukan ke gereja yang berat Pak. Bukan nyanyi yang berat. Bukan doa yang berat. Yang berat itu adalah mengenakan hidupnya Tuhan Yesus. Itu yang berat, berat sekali. Kekristenan itu adalah intinya mengenakan hidupnya Tuhan Yesus. Kalau jadi Kristen gampang Pak. Bergereja, aduh gampang. Cuma sekali seminggu. Kita nggak tahu. Kita bergereja karena apa dan untuk apa? Gampang. Tapi mengenakan hidupnya Yesus. Menjadi orang Kristen yang sejati, mengenakan hidupnya Yesus. Aduh, bagaimana saat kamu dikecewakan oleh istrimu, dilukai suamimu, keluargamu, lingkunganmu, gimana? Masih bisa sehat? Masih sehat jiwamu? Atau cuma tubuhmu yang sehat? Wah, nggak mudah. Jadi sulitnya menjadi orang Kristen adalah mengenakan hidupnya Tuhan Yesus. Itu yang paling sulit. Itu sebabnya butuh Injil, butuh Roh Kudus. Tanpa Injil, kebenaran yang murni dan tanpa Roh Kudus, mustahil orang mengenakan hidupnya Tuhan Yesus. Maka waktu dia datang, dia bawa apa? Injil. Terus dia pergi, dia tinggalkan apa? Roh Kudus. Dia utus Roh Kudus. Orang Israel, murid-murid Tuhan Yesus juga menganggap bahwa Yesus datang untuk menyelesaikan urusan-urusan jasmani. Lihat bagaimana cerita di Alkitab. Para murid-murid yang dipilihnya orang-orang yang pertama kali dia temui, itu tujuannya saudara. Untuk urusan apa? Jasmani, politik, ekonomi, sakit penyakit. Di satu titik Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu mengikuti saya bukan karena kamu pengen tahu siapa itu Allah dan siapa saya, tapi karena kamu telah makan roti itu dengan kenyang. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa memulihkan keadaan bangsa Israel pada saat itu? Bisa. Apakah Tuhan Yesus tidak sanggup menolong keadaan mereka dan menertibkan keadaan politik yang kacau, keadaan negara yang kacau pada saat itu? Terlalu bisa. Tapi Yesus berkata, aku datang bukan untuk itu. Karena dosa dunia ini akan diakhiri. Saya mau sebelum dunia ini diakhiri, kamu sudah siap aku bawa ke langit yang baru, bumi yang baru. Jangan sampai kamu tertinggal waktu dunia ini diakhiri. Karena salah satu tugas Tuhan Yesus setelah dia menang di Golgota, dia nanti datang, tugas besarnya adalah membawa umat pilihannya. Dan yang kedua, mengakhiri sejarah dunia hari ini. Kenapa? Kalau tidak diakhiri, tidak ada langit baru, bumi baru. Sudah ada mungkin sekarang, saya tidak tahu. Sudah dipersiapkan, lagi dipersiapkan. Yesus berkata dalam Yohanes, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau sudah tersedia, sudah selesai, aku akan datang membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Amin. Ya. Iya saudara. Maka kita harus sungguh-sungguh memahami ini. Setelah kebangkitannya pun para pengikutnya masih berharap bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan mereka dunia ini. Kisah para Rasul 1:6. Padahal Yesus sudah menyampaikan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Kita harus paham. Jangan sampai dari dulu pun ada orang hari ini kita nggak paham. Yesus datang itu mau membawa kita kepada kerajaannya. Dan dia katakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Waktu mahkamah bertanya kepada dia, benar kau raja Israel? Kau mau memerintah menjadi raja? Dia bilang apa? Kerajaanku bukan dari dunia. Kerajaan bukan dari dunia ini. Sekarang ini pun banyak orang Kristen masih berpikir dan berharap hal yang sama, meminta Yesus menjadi penyelamat kehidupan jasmani mereka. Saya mau beritahu Bapak Ibu, sejarah membuktikan kenyamanan membuat kekristenan terjerembab ke lorong kegelapan.
Kristen mula-mula, para rasul, murid mula-mula begitu radikal, walaupun setiap hari mereka pasti akan ada yang dipenggal dan dibunuh dari mangsa binatang. Mereka begitu sungguh-sungguh. Tapi sejak Kristen menjadi agama negara, terjerembab sudah. Nyaman sudah. Makanya kenyamanan hidup akan membuat orang-orang dilihat justru lupa kepada Tuhan. Makanya iblis berkata kepada Tuhan Yesus, kamu lihat kemegahan dunia, aku akan memberikan semua itu jika kau sujud menyembah aku. Yesus pernah nggak bilang begitu? Yesus nggak pernah bilang kepada para pengikutnya, kamu lihat keindahan dunia, aku berikan itu kalau kau ikut aku. Itu tawaran dari musuhnya. Yesus justru bilang begini, kamu ikut aku, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Kamu ikut aku, sandal lirik pikul salib. Kamu ikut aku, barang siapa mengasihi bapak ibunya, saudara laki-laki, saudara perempuan, melebihi aku tidak layak ikut aku. Kamu ikut aku, barang siapa membajak lalu menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Tapi setan bilang apa? Kamu ikut aku beri seluruh keindahan. Kalau kamu sujud menyembah. Wah, banyak orang Kristen tidak memahami hal ini. Sehingga mereka sibuk terus. Kalau begitu Pak gimana Pak? Kita nggak boleh kaya di bumi, boleh. Kalau bisa kau kaya raya supaya pekerjaan Tuhan lebih banyak bisa dilakukan. Ya, tapi ingat, yang sulit itu adalah kamu punya banyak tapi kamu merasa tidak punya. Sulit itu, benar nggak? Orang nggak punya saja kadang sulit untuk tidak punya. Jadi jangan bilang Tuhan aku akan tunggu ikut engkau kalau aku punya banyak. Bohong. Yang sekarang saja dulu tunjukin. Nah, saudara, kalau kau udah begitu, itu Tuhan kira-kira betul Tuhan, aku nggak bohong. Tuhan bilang, aku tahu hatimu. Suamimu bisa kebohongi, bukan aku. Istrimu bisa kebohongi, bukan aku. Pacarmu bisa kebohongi, bukan aku. Orang tuamu bisa kebohongi, bukan aku. Oh bilang akan mengasihiku kalau duitmu banyak. 10.000 aja duitmu nggak bisa mengasihiku, apalagi 1 miliar. Karena 10.000 aja aku perlu kalau 1 miliar, kau makan kali. Biar nggak ada orang bisa ambil, sampai kau pun nggak bisa ambil. Aduh, itu biasa tuh alasan klasik. Aku mencintaimu, kenapa? Karena kau mencintaiku. Apa hebatnya itu? Apa hebatnya? I love you, Pak. Loh, kok tumben? Iya, karena Papa sayang sama aku. Apa hebatnya? Nggak ada hebatnya. Nggak ada hebatnya itu. Nggak perlu ikut Yesus kalau misalnya seperti itu. Kenapa kita harus ikut Yesus? Supaya kita sanggup berkata, Bapak, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Jadi kalau suami istri bergandengan tangan karena gak ada masalah, uang lagi banyak, air mengalir lancar, semuanya bergandengan tangan erat betul, lalu nyanyi bergandengan tangan dalam nanti lihat ada masalah dengan tangan enggak? Padahal Yesus datang untuk itu. Yesus datang untuk membuat kita hidup, bukan untuk kita hidup supaya tidak dengan standar normatif. Kita memiliki standar yang khusus. Yesus datang bukan untuk keselamatan jasmani fisik, tapi keselamatan jiwa manusia. Yesus datang justru untuk membebaskan manusia dari perbudakan dan keterikatan dengan dunia ini yang kita warisi dari nenek moyang kita. Saya mau tanya, waktu Firman pun berkata,
Pak Abraham itu menjadi orang yang diberkati dan olehnya semua bangsa diberkati. Itu maksudnya apa sih? Itu maksudnya bukan berkat jasmani. Itu maksudnya melalui keturunan Abraham Mesias akan lahir. Mesias ini yang disebut oleh keturunan Abraham semua bangsa diberkati. Bukan berkat jasmani maksudnya, tapi oleh keturunanmu semua bangsa diberkati. Melalui keturunan Abraham Mesias akan lahir, dan oleh Mesias ini semua bangsa mendapat berkat. Maka Yesus mati buat semua orang, semua bangsa akan mendapat berkat. Maka kita harus belajar. Kalau kita tahu saudaraku inti dari Alkitab kita keselamatan jiwa, maka kita bisa mengambil semua, membuat potongan-potongan kebenaran yang tidak melenceng dari itu. Maka Yesus berkata, keselamatan jiwamu lebih penting dari sisi dunia ini. Keselamatan jiwamu lebih penting dari sisi dunia ini. Untuk apa kamu memiliki sisi dunia kalau jiwamu binasa? Tidak mungkin Yesus datang untuk urusan yang bagi dia tidak penting. Bagi Allah urusan dunia ini, urusan jasmani tidak penting, karena dia sudah punya tatanan untuk itu. Bahkan orang yang tidak ada dalam dia pun dia beri makan, dia beri minum, dia beri kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan hasil kerjanya. Bukan hanya orang Kristen yang dia beri makan, baik orang jahat, baik orang yang baik, diberi hujan, diberi matahari. Itu ukuran umum, itu tatanan ukurannya umum. Jadi berkat itu umum, saudaraku. Kau tidak perlu berdoa pun, kau tidak perlu bertuhankan Yesus pun, kamu bisa bekerja keras dan makan. Tetapi kenapa kau harus bertuhankan Tuhan Yesus? Supaya kau menjadi manusia yang tidak bercacat dan tidak bercelah, dan kamu menjadi salah satu orang yang ikut ambil bagian mengakhiri petualangan iblis, dan kamu menjadi orang yang ikut memerintah bersama dia dalam kerajaan. Itu luar biasa. Maka saudaraku, perbuatan baikmu, perjuanganmu, kalau kau dalam kebenaran, kamu tidak akan pernah menyesali hal itu. Sesulit apapun, seberat apapun kamu alami di dunia ini, karena kamu berjuang hidup untuk benar, kamu tidak akan pernah menyesal akan hal itu. Suatu saat kamu akan berkata, untung aku berjuang, untung aku menolak itu, untung aku menolak itu, walaupun menyakitkan, untuk aku menahan, walaupun menyakitkan, tapi sekarang aku baru tahu, dan aku tidak pernah menyesali keputusan untuk melakukan kebenaran dalam Tuhan. Jadi saya mau beritahu Bapak, apakah kau hari ini menderita, kita menderita, kau merasa tidak diperlakukan dengan baik dari bangunan oleh siapapun, kalau kau hidup dengan benar, kau tidak akan pernah menyesalinya. Mungkin kau akan hanya mengalami tekanan 60, 70, 80 tahun, ya kan? 70 tahun mungkin masih, kalau 80 tahun udah mulai pikun, mau ditekan bagaimanapun udah pikun, gak terasa lagi. Ya kan? Kalau orang tua sudah mulai pikun, kau bilang apapun dia gak ngerti, gak bodo amat dia. Dia hanya ada yang ngomong terus. Kita ngomong dia gak perlu, udah gak ngerti saudara. Kalau udah pikun, bener gak? 60, 70, 80. Aduh, sebentar. Dulu saya pikir saya itu waktu umur 15 tahun, 18 tahun, merantau ke sini 20 tahun. Wah, kayaknya masih lama dari saya. Ini sebentar, sudah 41 tahun sekarang sebentar. Tanya yang sudah umur sekian, tanya loh, lama nggak Pak? Sebentar. Tidak lama. Anak-anak muda nggak lama. Sibuk dengan Tuhan, kan cuma sibuk dengan gadgetmu. Bikin status yang nggak penting. Ajak belajar, amin. Ya, saya tahu sudah beberapa orang mungkin pusing kalau saya bikin renungan panjang, ya kan? Tulisnya juga lama, panjang juga Bu. Tapi coba pikir, kalau saudara haus dan lapar, itu kurang, benar? Kurang. Ya, kurang. Kalau tonton apa itu video renungan firman
1 jam lama banget ya. Tapi kadang-kadang kita nonton video hiburan itu memang sih 6 menit 5 menit, tapi banyaknya 100 video. Berapa menit jadinya? Ya, makanya saya tahu sebenarnya. Kalau saya bikin khotbah di YouTube itu 1 jam, banyak orang pusing mungkin. Saya potong-potong lagi, singkat-singkat. Saya potong-potong, saya cicil sebenarnya. Jadi 6 bagian, 7 bagian. Tidak apa-apa lah. Mungkin saudara hari ini butuh nggak butuh. Ya, sama seperti saya dulu. Berat. Saya bercerita berat. Ya. Kamu jangan pikir baca Alkitab 1 pasal 2 pasal. Waktu kita bilang baca Alkitab, ya kau pikirin langsung utuh begini. Kapan selesainya? Bible sudah biasakan baca buku. Saya punya buku bisa setebal-tebal ini sudah. Hampir 1000 halaman. Jangan stres mikirin halamannya. Kecil. 1 hari 2 bab. Benar nggak? Itu 5 menit sampai 10 menit. 1 hari 2 bab, 3 bab. Kalau lagi mood, lagi lancar bisa 5 bab. Benar nggak? Sayang. Karena lihat tebalnya, baca judulnya juga kan. Belajar Pak, belajar Bu. Jangan malas. Kayak saya dulu. Amin. Mulai belajar supaya kita itu, supaya kita itu nggak jadi korban. Ayolah, mulai belajar. Amin. Supaya kita ngerti, saudara. Pesan Alkitab itu apa? Hidup cuma sekali. Ya kan? Kecuali pingsan. Hidup lagi itu lain. Hidup cuma sekali, Pak. Dulu juga saya anggap hal-hal begini itu hal-hal iyalah. Hidup cuma sekali, Pak. Ya iyalah. Sepintas saja. Dan begitu dihayati, direnungkan, wah, lain isinya. Kamu menderita pun kalau pemahamanmu benar, itu kau bisa bahagia. Paradigma kita saja yang rusak, makanya nggak bisa bahagia, saudara. Karena semakin kau menganggap bahwa dunia ini membahagiakan, maka akan semakin mengejarnya. Ya toh? Kejar. Terus orang kejar, saudara. Semakin kau terbelenggu dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus tidak pernah mencontohkan dan mengajarkan kehidupan yang benar dan membahagiakan. Karena ketika kita memiliki hal-hal yang ada di dunia ini, seperti harta, jabatan, kehormatan. Kehormatan Tuhan Yesus apa? Mahkota duri di kepalanya. Dan dia bilang, kalau kamu ikut aku, contoh aku. Bagaimana aku berjalan dari Nazaret sampai ke Golgota. Bukan setelah selesai di Golgota. Ingat, mengikuti Yesus harus mulai dari Nazaret sampai ke Golgota. Bukan setelah dia mati lalu bangkit. Ada banyak orang yang penting enaknya, saudara. Sadarlah bahwa semua yang ada di dunia ini sekalipun yang memilikinya bukanlah kebahagiaan, kesuksesan, kehormatan sejati, karena semuanya adalah semu. Jadi di bumi ini tidak ada masa depan. Karena masa depan yang sebenarnya adalah dalam kekekalan. Kalau kau mengerti tema besar Alkitab atau firman Tuhan berkata masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang, itu maksudnya kekekalan. Karena masa depan yang berakhir bukan masa depan namanya, benar nggak? Masa depan yang tidak berakhir hanya ada di kekekalan. Jadi kalau kita berkata masa depanmu tidak akan hilang, itu maksudnya masa depan di kekekalan. Itu yang harus kita kejar. Lanjut. Yesus datang untuk apa? Mengembalikan manusia dari kemelesetan, menebus dan mengembalikan manusia dari kemelesetan. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah kehilangan, catur pusat telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah di situ apa, saudaraku? Postereo. Artinya apa? Kurang. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, dia nggak jahat seperti binatang. Kurang. Tidak akan mencapai target lagi. Masih baik, masih bisa baik. Makanya lihat,
Setelah Adam masih ada orang baik nggak? Ada orang baik. Termasuk Henok, termasuk Nuh, Ayub. Orang-orang saleh itu orang-orang baik. Jadi tidak kehilangan kesadaran, jadi brutal. Jadi tidak bermoral, jadi seperti binatang. Tidak, kurang, tidak memenuhi standar. Standar yang mana? Gambar Allah, gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu di perjanjian baru tidak tahu maksudnya, rupanya serupa dengan Yesus. Itulah rupanya maksudnya, kualitas yang dimaksud. Jadi kalau di atas itu masih meleset. Yang betul itu yang ini. Udah dekat, udah di kuning juga, tapi belum tepat, masih kurang. Maka Yesus datang menjadikan kita umat pilihan, sasarannya supaya enggak kurang, supaya tepat, seperti yang dulu Dia ciptakan, segambar dengan Allah dan diproyeksikan memiliki rupa Allah, memiliki kualitas yang ada di dalam Tuhan Yesus. Yesuslah contohnya, saudara. Jadi kehilangan kemuliaan Allah itu kurang, tidak tepat. Kita tidak tahu dulu. Kira-kira begini, saudara. Kalau ini 100%, ya. Lalu Adam di sini. Lalu dia mulai berjalan, saudara. Ini 20, 60, 80. Ini 10, saudara. Kita tidak tahu dulu ada mungkin mulai waktu dia diciptakan. Terus dia berjalan. Kita tidak tahu dia jatuh di angka berapa. Terus berjalan. Sasarannya kan harusnya apa? Ini kan 100%. Tapi Adam tuh jalan mulai terus. Waktu dia bilang terus diusahakan, mungkin dia jatuh di sini, kurang. Ini yang disebut kurang. Atau bisa jatuh di sini, itu masih kurang. Atau di sini kurang. Atau di sini kurang. Yang pas itu harus di sini. Itu namanya baru tepat. Jadi orang waktu manusia di dalam dosa masih bisa baik, tapi sempurna seperti Tuhan Yesus tidak bisa. Maka Yesus datang. Dia bawa Injil, dia bawa Kudus, supaya apa? Supaya kita dibawa kepada target kesempurnaan bagi yang mau menerima. Yesuslah satu-satunya model contoh manusia yang berkenan atau yang dikehendaki Allah. Itu artinya kalau kita mau berkenan kepada Allah, kita harus menjadi manusia yang berkarakter seperti Yesus. Inilah sulitnya jadi orang Kristen. Inilah sulitnya jadi umat pilihan. Kalau begitu Pak, saya mau mundur jadi umat pilihan, Pak, terserah. Tapi kalau kamu jadi umat pilihan, Allah bilang begini, bagi manusia yang mustahil, bagi Allah tidak mustahil. Kalau kamu mau, kamu bisa dikembalikan. Amin. Amin. Lanjut. Yesus datang bukan untuk menyelesaikan urusan-urusan jasmanimu, justru iblis yang menawarkan hal itu. Dia datang untuk membawamu kepada kehidupan yang kekal dengan cara menolongmu sampai seperti dia. Ini sulit, saudara, karena setan dan menjadi peperangan dalam pikiran. Masalah utama kita adalah ketidakberkenanan kepada Tuhan. Tidak ada persoalan yang serius selain itu. Bu, kalau nggak punya uang, itu bukan masalah serius. Bu, suamimu mengecewakanmu, bukan masalah serius. Pak, istrimu melukaimu, bukan masalah serius. Anak-anakmu, bapak ibu melukaimu, itu bukan masalah serius. Orang tuamu, anak-anak muda melukaimu, itu bukan masalah serius. Masalah serius adalah ketidakberkenanan kepada Tuhan. Amin. Kalau semua orang mempersoalkan itu, semua masalah tadi yang saya sebutkan akan selesai sendiri. Tidak berkenan, yuk kita jadikan itu urusan yang paling utama. Jadi selagi masih ada kesempatan, berjuanglah untuk berkenan kepada Tuhan. Hidup sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Itulah satu-satunya tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah sikap yang benar menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Waktu dia datang ke dunia ini dulu, membawa misi penyelamatan. Amin. Kita berikan tepuk tangan.